kau lihat kaca di gerangan, dia yang berjalan tenang, matahari anggun terpa keningnya. Tak pernah aku melihat dia melewati jalan setapak. Izinkan aku mengejar, derap kakinya barang sebentar. Nampaknya aku yang terbawang. Sekejap buyar peta otakku, menajam dengan citra terbaru. Sekejap buyar peta otakku, menajam dengan citra terbaru. Bukan ku kawan yang nista, nampaknya dia diutus oleh Tuhan. Diterik mentari siang, datang untuk lawanmu beta. Ceritamu sungguh brilian, ku kan datang lagi untuk melanjutkan. Izinkan aku mengejar, derap kakinya barang sebentar. Nampaknya ku yang terbawang dan terkesima. Sekejap buyar peta otakku, menajam dengan citra terbaru. 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 Lalu ku seberangi jalan yang sibuk ini, penuh rencana dalam otakku, sibukku rela degup di jantung, memilah kata-kata tersandung, lalu ku hentikan langkahku, dia tak menghilang. Modifikasi musik punk rock dengan gabungan unsur elektro, disco, dan pop. Ya, inilah yang disebut New Wave. Musik New Wave hadir di era 80-an. Ditandai dengan kemunculan sejumlah grup band seperti Devo, Depeche Mode, dan A Flock of Seagulls. Dari sekian banyak grup band beraliran musik New Wave, A Flock of Seagulls jadi salah satu yang paling populer. Bahkan, tahun 1983, album bertajuk DNA sukses meraih piala Grammy untuk kategori Best Rock Instrumental Performance. Sementara di tahun 2000-an, New Wave dipopulerkan oleh sederet band dengan ciri khas masing-masing. Sebut saja Franz Ferdinand, Bloc Party, dan The Killers. Musisi Indonesia juga tak mau ketinggalan. Salah satu grup band beraliran New Wave adalah The Upstairs. Band asal Jakarta ini mengawali karir dengan merilis album indie, identik dengan tampilan energik, musik yang danceable, dan lirik lagu yang implisit. Sudah lebih dari 10 tahun, The Upstairs malah melintang di industri musik Indonesia.
salah satu pencapaian yang membanggakan. Album Katalika yang rilis tahun 2012 dinobatkan sebagai album terbaik versi majalah Rolling Stone Indonesia. Di Upstairs. Yeay, Tadi lagunya pagi. Sekelebat menghilang. Pagi. Makasih loh udah bikin Terima kasih. studionya ceria nih pagi-pagi ini. Wah. Ngomong-ngomong soal lagu, sebenarnya genre musik kalian tuh apa sih? Boleh dijelasin lagi dong, katanya New Wave. New Wave tuh apa sih? Sebenarnya kita pengennya disebut jazz. Tapi agak-agak kurang jazz. Tapi agak kurang jazz. Jadi ya udahlah new wave juga oke lah ya. New Wave Jazz. New wave jazz. Jadi kalau menurut Jimmy deh, New Wave tuh apa sih? New wave itu kan emang sebenarnya kalau menilik dari sejarahnya asik. Tahun 77 ada punk rock, terus dia terjadi seperti itu, terus beberapa eksponen punk rock itu mencoba hal-hal baru karena masuknya Kraftwerk dari Jerman dengan synthesizer, akhirnya punk rock bertemu synthesizer, akhirnya menjadi new wave. Seperti itu. Nah, kita ngambil pola ininya aja, ngambil pola karena kita juga dulu mainin three-chord juga kan. Kita coba pakai synthesizer, pakai sound effects, jadi hal-hal yang kita nggak pernah kita mainin sebelumnya, akhirnya menjadi hal yang baru gitu. Hal yang baru. Jadi daripada bingung-bingung, musiknya apa? New wave aja udahlah. Gitu. Oke. Itu dia sini ya tuh. Kita cobain dong suara-suaranya. Synthesizer-nya. Niko mau coba? Boleh dong. Boleh tuh, tolong ngajarin Niko. Ini partner saya emang dia ini Pandu gimana, rasa Pandu? ingin taunya tinggi. Yo. Kita buat bass ya waktu itu. Oke. Nah, mana nih nggak bunyi? Ini bisa dibikin bass. Bisa bass, bisa. Oh, kok nggak macam-macam bunyi? sih. Oh, gitu. Ada, jadi. Coba Krisna kali itu. Krisna mungkin bunyi tuh. Wah, Kalau sebelah situ aja Niko, sebelah situ Niko. Ini Kalau mau bunyi. coba. Ah, ini juga bunyi. Iya, iya. Ini bedanya itu sama ini apa? Sama? Beda sih, beda tipe sama beda jenis soundnya juga sih. Oke. Ah, Coba kita bikin bass. kita bikin bass. Itu khas banget itu. Ini itu dia, Iya, iya, seperti iya. ruang angkasa. Padahal coba Kita bikin strings, kita bikin keyboard juga bisa. Macam-macam bisa lah diolah di sini ya. Oke. Sebenarnya ini alarm musiknya mirip ada Duran atau seperti apa ini? Duran itu emang di era yang sama gitu ya. Cuman kita emang ngambil lebih ke dance, lebih ke kita kan biasa mainkan rock 3 kunci gitu ya. Cuman pas di sini kita ambil lagu-lagu dance floor kita masukin ke musiknya kita gitu. Pokoknya joget terus ya, Yo, goyang terus. Ini sebenarnya kalau di New Wave ini lebih sekalian nonjolin musik, apa fashion juga nggak? Ya fashion mau nggak mau ya karena dengan bubunyian itu akhirnya kayak berpengaruh kepada Bersamaan ya? sama wah ini enaknya begini ya. Jadi ngikutin setiap lagu fashionnya berbeda-beda. Enggak sih, nggak segitu berbeda-bedanya sih ya. Gempor juga soalnya nanti. Tapi kalau misalnya kalau dengar nama di Upstairs tuh kalau misalnya yang saya ingat kayaknya ini nama band ini sering banget ada di brosur-brosur kalau misalnya pensi-pensi sekolah atau cakep tuh, universitas. Oh waktu kita masih SMA tuh. Oh waktu itu udah SMA. Sekarang udah lulus. Udah jauh lulus. banget. Oh, iya, Akhirnya. iya, iya. Benny pospon 4 kali Benny. Jadi lagi ngapain aja sekarang? Sekarang kita lagi nyiapin album yang akan diproduserin sama Kubil, tapi sebelumnya kita mau mereissue album pertama kita. Reissue maksudnya seperti apa? Mereissue jadi kita dirilis ulang. Pas tepat 14 Februari kemarin, Valentine gitu ya nggak ya? Kita merilis album yang berjudul Matraman. Matraman Jalan Matraman. Ya, iya, Matraman itu. Jadi kita akan merilis itu dalam bentuk vinyl. Jadi nanti kita akan ya kayak kita selebrasi lah kita album ini udah 10 tahun ternyata umurnya gitu. Nah di album baru ini lebih banyak ke Kubil. Kenapa Kubil? Biasanya kan kalau di Upstairs tuh giliran. Oh giliran. Jadi yang album Pertama? pertamanya Jimmy. Produsernya maksudnya. emang Produsernya. Habis itu ke Benny yang album Katalika. sekarang, Katalika. Nah, next album Next album gua mungkin. Estafet. Estafet. Riza sama Pandu belum nih? Belum. Nanti ya. Next Mungkin albumnya. next album lagi ya. Next album lagi. sama Krisna. Oh, jadi semua lagu-lagunya diproduce sendiri ya? Nggak ada bantuan dari luar mungkin? Ya paling engineer kita. Oh pakai engineer. Ya engineer untuk merekamnya kan kalau misalnya Benny sendiri yang memproduser itu dia sendiri yang jadi engineer-nya kasihan. Tadi marah-marah terus sama kita lagi. Setelah bertahun-tahun mendalami musik New Wave ini, terus sambutan masyarakat Indonesia gimana sih menurut kalian? Sebenarnya sambutan masyarakat itu bukan kepada jenis musiknya sebenarnya, kepada lagunya jadinya. Jadi kita mau warna apapun gitu ya, kalau lagunya itu enak didengar, biasanya sambutannya meriah, cukup meriah gitu. Oke. Nah kedepannya selain bikin album, apalagi nih rencana kedepan dari The Upstairs? Tahun 2014. 2014, Bill? Mau konser di luar atau seperti apa?
Ya paling selain bikin album, ntar mungkin kita akan jalan-jalan ke Amerika dulu. Serius nih, liburan maksudnya? Apa manggung? Sekalian proses album. Doa itu. Oh kayak ini ya, pemotretan buat CD? Oh enggak, Oh bukan? prosesnya. Jadi Oh, sebelum prosesnya. Pemotretan tetap di Tebet. Oh pemotretan. Jadi ke Amerika jalan-jalan Dalam aja. negeri ya? Tidur. Pulang lagi yuk. Yuk, ayo. Kemudian untuk kesebutan dari fans kalian apa di Upstairs? Fanbase-nya? Fanbase. Ya, kita sempat emang menyebut mereka dengan Modern Darling. Sebenarnya ini bercanda-bercanda dulu ya. Jadi kita nggak begitu serius untuk memberi nama fans. Jadi waktu itu setiap kita waktu baru rilis album, selalu media menanya nama fansnya apa gitu ya. Kalau kita pakai Upstairer kurang, Upstairs kurang. Kita akhirnya kasih Modern Darlings. Gitu. Panggilannya apa? Beb apa Darling? Dar. Tapi gini kalau denger nama The Upstairs kan emang tadi Jimmy bilang juga kayaknya dance gitu. Orang tuh bawanya pengen joget. Tapi Happy kan ya. sekarang lagi ada bencana Wah, juga iya benar Indonesia. Nah mungkin teman-teman dari The Upstairs ada rencana nggak sih bikin lagu yang mungkin agak-agak untuk Iya, mungkin untuk menyumbang menyentuh atau seperti untuk apa. mungkin buat aksi sosial? Musisi pernah ya bikin kompilasi tentang bencana alam waktu itu ya, siaga bencana ya dulu ya. Kita juga terlibat di sana, nama lagu kita adalah Siap Siaga. Tapi kalau untuk saat ini kan karena tiba-tiba ya terjadi bencana, kita nggak bisa memprediksi untuk membuat lagu tentang bencana dan merekamnya itu akan membutuhkan waktu lama. Tapi kalau untuk kayak konser atau ada gigs yang atas nama bencana gitu, nah jadi untuk charity untuk bencana yang sedang terjadi di Indonesia ini, kita pasti akan siap untuk bergabung dengan teman-teman gitu. Oke. Next nanti kalian akan membawakan lagu judulnya Selamat datang di tubuh kami. Kalau tadi pertama Sekelebat Menghilang. Judulnya unik-unik ya? Judulnya udah siapa yang kasih ide sih? Siapa yang kasih ide? Jimmy. Kebetulan lirik gue. Kalau lirik Jimmy. Kenapa Jim judulnya atau Pandu? Judulnya Kalau dari segi lirik mungkin Jimmy yang bisa jelasin, tapi kalau untuk yang musiknya kita biasanya jamming di studio sih. Oh, jamming di studio. Jamming di studio. Dapat ide-ide liriknya dari mana sih Jimmy? Ya ini sih sebenarnya waktu itu saya pernah diundang menulis sama teman, gimana sih lo menulis lirik? Gampang. Lo kasih foto lo, foto yang image yang akan lo bikin gitu, misalnya lo tentang kita mau menulis lirik tentang Zizi, asik. Kita Ada fotonya image dulu? ya itu dari blog gue tuh waktu itu gue bikin, terus gue tulis. Nah nih, ini bisa jadi liriknya seperti ini. Ternyata lirik yang versi gue yang ketiga, wah ini keren juga nih. Habis itu langsung gue bawa ke studio anak-anak. langsung di jam. Yo, ya kita jam. Wah, enak juga ya, menarik. Jadi awalnya emang sebenarnya dari blog gua gitu sih. Nulis blog dulu langsung disalurin. Judulnya juga begitu. Sekelebat Judulnya Menghilang. waktu itu enggak, judulnya emang bebas ya, liar-liar aja. Cuma pas Jadi lagi mirip-mirip akhirnya kayak mau diserius. nyantet juga ya. Kalau nyantet bisa dikasih lihat fotonya dulu, terus baru ini yang ini orangnya. Oh enggak. Zizi mau dibuatin lagu sih. Mau dong dibuatin lagu. Duh. Kendalanya apa nih? Foto udah ada kayak banyak. Nah, kemudian untuk Twitternya gimana? Alamat mana? Oh iya, kalau mau kalau ngontak Twitter, bisa di follow @di upstairs 3, terakhir angka 3 gitu. Di Upstairs 3. Upstairs. Di Upstairs. 3. Upstairs, 3. ada S-nya di upstairs 3. Kenapa ada yang ketiga sih? 3. Jadi dulu sempat kita beranggota, jadi waktu kita bikin Twitter ini tiba-tiba personil menyusut menjadi 3 orang. Jadi ada gue, Kubil dan Benny sebelum masuk Pandu sama Krisna. Jadi akhirnya gue bikinnya 3. Oke. Nah, sekarang mau diganti sayang juga dipin aja deh. Biarin aja ya. Oke deh kalau gitu kita akan mendengarkan lagu yang berjudul Selamat Datang di Tubuh Kami. Silakan di Upstairs. Di Upstairs. Turn your back, Tretazine, Costinho Pots, Alura Red AC, L-cysteine, oh nicotine, MST, tartarat acid, natrium benza, glycerol, benzaldehida, anil asetat, sakarin, oh siklamine,
asam boraks formalin. Selamat datang di tubuh kami. Hey, nikmati. Selamat datang di